Derengan nggih. Assalamualaikum nggih Mas Waalaikumsalam warahmatullahi Agus. wabarakatuh. Salam kenal sedaya mawon. Nggih. Kang Mas Sogol saking Surabaya niku. Alhamdulillah. Sugeng rawuh selalu support sesepuh pepunden. Lebih sepuh nggih alhamdulillah. Nggih. Matur suwun nggih Kang Mas Sogol nggih selalu menyupport kita. Ini ada juga dari ada yang dari jauh sana juga ada dari Lampung ya Mas Eko Suryono masih manteng matur suwun nggih. Kita lanjut nuwun sewu nggih Kang Mas Sogol izin nggih. Nggih kita izin. Monggo. Dilanjut nggih. Pokoknya terus dalam waktu mengisi kehidupan ini jangan sampai waktu kita ada yang kosong. Bila mana waktu kita kosong, kita nggak manfaat, waktu kita itu pas nggak ada kegiatan, duduk diam bermeditasi. Duduk diam bermeditasi, bersemedi, bertikaf, bertafakur, atau beryoga, mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan saudara kita, dan mendoakan para leluhur. Gitu. Jadi waktu kita itu hidup itu nggak ada yang sia-sia. Semuanya penuh isi dan berguna. Gak ada waktu kita yang sia-sia dalam hidup ini, semuanya manfaat banget. Ada waktu sedikit kosong untuk TikTok atau untuk YouTube atau untuk Facebook, tapi yang manfaat, yang isinya manfaat. Udah waktu sedikit untuk kerja, untuk usaha, untuk yang lain. Waktu kita dengan mana penuh dengan hati sampai saat ini nggak sampai menjelekin orang lain. Oke, Kang Mas Thohirun, matur suwun. Rahayu Kang Mas Thohirun. Gih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Thohirun. Itu biar sana semua. Iya. Dari sana enggak? Iya, enggak boleh. Ngisor nggih, tak undange sing ngisor dereng sak diundang nih sama. Ini suara berarti hidup ini. Iya, suara hidup. Nggih, coba ini yang berapa ini belum hidup nih. Sapa sing ngisor iki? Nggih, Mbak Siti Aminah matur suwun ya masih ngikutin. Nggih. Assalamualaikum Mas Agus. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Thohirun. Nggih. Kula rada pernah ngerti jenengan nama Thohirun itu apa yang dulu pernah ditinggal Cikupa ya? Enggak. Kamu Mas Thohirun. Bukan, ini dari Medannya ini. Oh, berarti emang ketemu di sini ya di TikTok ya kita ya? Iya, soalnya kan kemarin nama Padeli itu anak saya. Ini jadi udah dirombak ini nama saya aslinya. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih dari Medan. Mas Thohirun, Mas Sogol dari Surabaya, Mbak Siti Aminah dari mana nih Mbak Siti Aminah? Mas Nuryoto mana Mas Nuryoto? Belum ngantung dia. Terus ini Mas Eko Suryono saking Lampung. Se-Indonesia berarti kita lengkap. Nggih, alhamdulillah Kang Mas Thohirun nggih kita sejiwa sehati. Bagaimana caranya kita belajar. Kalau saya kalau tuh Mas Agus karena kita mau terus. Alhamdulillah nggih. Nah, jadi kalau masalah itu pelajaran udah bintang 9 lah, tinggal 10 sampurno nih. Amin. Nggih. Bintang 9 niku. Amin. Nggih. Ya, karena bintang niku yo ati. Nah, ati iku ya bintang. Nek sono bintange wis aman niku. Nggih, terus. Karena kan bintang kan ya bintang gambare ono bintange 5, ya ngono ae lah iku. Gambare yo ketuhanan yang Maha Esa nggih. Nggih, leres. Nggih. Pelajaran kula lah mpun kalih lajang niku wis belajar kula niki. Nggih, sami. Nggih, berarti memang Gusti Allah mempertemukan kita karena kita sejalan, kita sama, sefrekuensi. Makanya ditemokne Gusti Allah lewat TikTok. Gerakannya Allah. Allah menggerakkan. Puji syukur lah bagi Gusti. Nggih. Sami Kang Mas Sogol niku ngaten, Kang Mas Sogol nggih ngaten perjalanannya sangat luar biasa. Karena kita hati yang main hati nggih.
Sedaya leres nggih. Semua tadi main hati. Makanya kita harus kenal dengan hati. Sampai kula niku pengen, saya udah usul ke Dewan DPR Provinsi, MPR juga udah pernah. Saya ingin di kurikulum sekolah itu ada IPH, ilmu pendidikan hati. Itu udah saya usulkan itu di MPR pernah, di Dewan Provinsi pernah, bahkan sekarang ini sosialisasi wawasan kebangsaan itu tak selipno teng mriku. Karena banyak orang-orang yang pinter kan di sini. Kalau ngerti kan di hati. Pinter itu ngerti itu di hati, pinter itu di pikiran. Nek wong biyen ora pinter ning ngerti. Nek wong saiki pinter ning juga ngerti. Nah, yang dituntut orang yang pinter dan ngerti. Nah, gitu. Nah, mulai itu saya pengen kembalikan lagi PMP, Pendidikan Moral Pancasila, dan ditambah IPH. Kang Mas Harto Baskoro matur suwun. Wah, matur suwun Kang Mas Harto Baskoro, rahayu. Ini dulu dari PSAT juga ya, matur suwun. Nggih. Kemudian setelah saya dorong bagaimana caranya di kurikulum sekolah itu kembalikan PMP, Pendidikan Moral Pancasila, itu kan bahasa spiritualnya kalau diganti kewarganegaraan itu kan tambah ambiar, tambah jauh, nggak ke fokus gitu. Kemudian setelah itu, kalau nanti bisa PMP kembali, Pendidikan Moral Pancasila, moralnya akan kembali, ditambah IPH, ilmu pendidikan hati, itu sesuai dengan kurikulum masing-masing. Misalnya TK itu kemasannya hari ini pelajarannya IPH ya, tapi nyanyi. Sayonara sampai berjumpa pulang. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Tapi dari kecil orang sudah dikenalkan ilmu pendidikan hati. Kemudian nanti SD, ini hatiku, ini hati bapak, ini hati ibu, ini hati adik. Seperti itu ada bahasa, dari kecil sudah dikenalkan ilmu pendidikan hati. Terus nanti misalnya SMP itu udah mulai ke fisiknya, hati adalah segumpal darah dan bla 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 bla. Nanti SMA itu udah mulai ke cinta. Hati adalah segala sesuatu yang di dalam diri kita yang sulit diungkapkan dengan kata-kata dan sebagainya. Dan nanti S1 itu udah mulai pengenalan hati. Dengan harapan setiap yang S1 di Indonesia ini sudah kenal hatinya. Karena siapa kenal hatinya, ia kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Dan kebanyakan orang belajar ilmu hati itu di budaya, di kultur, di luar sekolah, malah baru ketemunya di luar sekolah rata-rata. Setelah kita mempelajari banyak hal di luar itu baru menemukan pelajaran yang menyangkut masalah hati. Bahkan namanya ngaji diri yang seperti ini nggak banyak di mana-mana itu. Nah, kita kan ini kan kesempatan kita, di mana-mana orang tidak selalu ngaji diri. Ngaji kitab dulu, setelah ngaji kitab, ngaji alam, setelah ngaji alam, ngaji diri, kemudian ngaji rasa. Nah, yang jarang itu ngaji diri itu jarang. Ngaji yang dipraktekkan dalam diri sendiri, orang antara omongannya dengan hatinya sama, perbuatannya dengan omongannya sama itu jarang. Nah, itu yang terus kita gemburkan, terus kita sampaikan, ayo kita wong Indonesia kembali ke jati dirinya bahasa Indonesia. Nek pengen ngerti dalan uripe ojo lari kalau leluhure. Lah niku kan dasare niku. Dasare awake Mbak, kita ini punya leluhur. 3 hal yang harus dijaga dari para leluhur itu. 1, jasa-jasanya, 2, budayanya, 3, ajarannya. Itu harus kita ikutin. Nah, Indonesia tidak diturunkan agama. Indonesia sudah punya ajaran. Namanya ajaran isi. Tapi tayang, kepercayaan, kejawen, bundun, Sunda Wiwitan itu isi. Kemudian datanglah 6 agama itu impor ke Indonesia, itu antara kulit dan isi. Tapi isinya ini harus kita jaga. Gitu. Para leluhur ini harus dijaga, ajaran leluhur harus dijaga. Nah, pakai dasarnya Pancasila itu. Pancasila itu harus kita tegakkan, Pancasila harus kita luhurkan. Jangan sampai orang beragama satu sama yang lain menjelekkan,
satu sama yang lain tidak mengerti karena tidak memahami tentang Pancasila. Kalau orang beragama paham dengan Pancasila, yakin nggak ada ribut agama lagi. Karena ketuhanan yang Maha Esa, karena Tuhan itu hanya satu, miliknya 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Tuhan yang Maha Esa miliknya seluruh dunia, seluruh alam ini. Cuman itu yang sudah sampai tahap ke situ. Kalau belum, ya dia masih kira-kira itu, kalau masih di luar hati. Makanya kalau sudah sampai ke dalam hati, semua akan sama. Yang dari Hindu sampai ke hatinya sama, dari Islam sampai ke hatinya sama, dari Kristen sampai ke hatinya sama. Kalau sudah sampai ke dalam hatinya sama. Sampai ke hatinya sama. Kalau sudah sampai ke dalam hatinya sama. Sampai ke hatinya sama. Kalau sudah sampai ke dalam hatinya sama. Ya. Kalau sampai ke dalam hatinya sama. Tapi kalau itu sudah sampai ke dalam hatinya masih beda. Mbak Siti Aminah merekam. Rekamannya. Ini alam merespon. Tiba-tiba Mbak Siti Aminah ini merekam kata-kata itu. Ini alam. Ini rekaman dari Mbak Siti Aminah. Ini alam, ya kan? Rekaman dari Mbak Siti Aminah. Ini alam, Mbak Siti Aminah merekam. Itu suara dari Mbak Siti Aminah. Ini alam, Mbak Siti Aminah. Suaranya balik. Mbak Siti Aminah suaranya. Nggih. Nuwun sewu nggih, ben gak balik nggih. Nggih nuwun sewu Kang Mas nggih diulang lagi. Kang Mas Ogol, Kang Mas Tohirun matur suwun nggih terus. Jadi memang tugas kita ini sebagai orang Indonesia harus menjaga, benar-benar menjaga agar tidak ada di Indonesia ini gaduh agama, ribut agama. Dan sekarang kalau melihat media sosial sangat santer sekali, ribut agama sangat santer sekali. Nah, kita imbangi dari dalam, kita imbangi dari ajaran hati, dari ajaran yang menyatukan seluruh agama, seluruh ajaran, namun kembali ke ajaran masing-masing. Kita tidak mencampur adukkan, menyatukan tapi tidak dicampur adukkan. Agama kembali ke masing-masing tapi disatukan. Dasarnya Pancasila untuk mengurangi kegaduhan agama di Indonesia ini, untuk mengurangi kegaduhan ajaran di Indonesia ini. Karena kita punya misi besar, kita ikut peran serta. Kami juga punya tugas dari DPR Provinsi Banten itu untuk sebagai narasumber wawasan kebangsaan, Kang Mas. Jadi kita juga ada andil di situ. YouTube saya pakai hati 202, Kang Mas. YouTube saya pakai hati 202. Jadi memang kita ini ditugasin dari negara juga, ada untuk menyampaikan seperti itu. Nah kebetulan saya sendiri dari PSHT, saya sendiri dari seniman budayawan, itu supaya hidup kita manfaat itu ya saya set di TikTok ini. Ternyata TikTok ini menjadikan kita bersaudara banyak sekali teman kita. Nggih Mbak Diva Anggra ini matur suwun sudah ikut andil, tapi tadi nggak bisa diundang-undang ya. Nggak bisa diundang nih. Oke, bisa. Mas Harto Broto. Nggih, Mbak Deva Anggra ini masih mengikuti, terima kasih. Beliau ini senang sekali spiritual, beliau ini senang sekali masalah ketuhanan. Beliau ini senang sekali masalah tauhid. Bahwa bahkan sampai sering bermeditasi ya. Nggih, alhamdulillah ini adalah memang ajaran sepuh. Ini ajaran tua, ini ajaran orang-orang tua, bukan ajaran anak muda. Omongan tua, yang seperti ini omongannya orang tua gitu. Nah makanya kita ini harus ada yang melestarikan, harus ada yang ngawali. Kalau tidak ada yang berani ngawali, tidak akan mengubah suatu keadaan. Jadi bahasanya dari kita harus berani ada yang ngawali. Kalau tidak ada yang berani, tidak akan mengubah suatu keadaan. Nah, kita harus berani mengawali, ikut peran serta dalam
bagaimana Indonesia lebih baik ke depan sesuai dengan bakat masing-masing. Gitu kan Mas. Pokoknya terus semangat. Terima kasih Mas Gembul kiriman mawarnya, rahayu sekali selalu. Mbak Deva ini kalau mau masuk silakan. Barangkali mau ada di-sharekan atau ada yang di-sharingkan, lebih indah ini kalau mau interaktif, lebih keren. Mbak Deva ini matur suwun, sudah ada izin dari suami kemungkinan. Rahayu. Aslinya mana Mbak Deva? Mbak Deva aslinya mana? Aslinya Mbak Deva mana? Nggak ada suara ya? Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada suara. Nah, kenapa kita harus tetap menjaga dan melestarikan warisan nenek moyang, ajaran leluhur, menjaga budaya, menjaga pesan leluhur ini ya harus kita. Kalau nggak mulai dari kita, dari siapa lagi gitu? Kita harus ikut peran. Jadi mulai dari kita. Kita harus ikut peran serta. Kitanya harus ikut. Ya sebentar sabar, ini ada yang mau masuk belum bisa masuk. Biar bisa masuk semua. Teman sahabat saudaraku, alhamdulillahirobbilalamin, udah sampai 1.900 orang, masih 10 yang matang. Terima kasih dalam rangka ngaji diri, ngaji bersama-sama. Kita sepakat gurunya nggak ada, jadi gurunya kita bersama-sama. Gurunya adalah di dalam diri ini, guru sejati adanya di dalam diri sendiri. Guru sejati adalah pengalaman, guru sejati adalah praktek, guru sejati adalah yang ada di dalam diri ini, yang mimpin diri kita, yang menjaga diri kita. Ini harus kita kenali. Makanya yang dikatakan satrio paningit itu adalah satrio yang ada di dalam diri kita ini, yang kita harus kenali. Makanya harus bisa memimpin diri sendiri. Yang suka ngingetin kita, yang suka nasihatin kita salah ini, yaitu yang bersemayam di dalam hati kita. Maka PR-nya kembali lagi ke hati, kita harus kenal dengan hati kita. Orang yang kenal dengan hatinya sendiri, ia akan mudah kenal dengan hatinya orang lain. Jadi bahasanya, orang yang kenal hatinya sendiri, ia akan mudah mengenali hati orang lain. Karena ukuran orang lain adalah di hati kita. Jadi ukuran orang lain itu ada di hati kita. Makanya kita harus kenal dengan hati kita. Harus sering ngobrol dengan hatinya sendiri. Harus sering ngobrol dengan batinnya sendiri. Sering-sering ngobrol dengan batinnya sendiri. Saat kita nggak ngobrol dengan batin kita, saat pikiran kita nggak dipakai, pikiran kita dikosongin, pikiran kita selalu positif, selalu dikosongin, hati kita jangan ada sirik, takabur dan sombong, jangan ada, serakah jangan ada, amarah jangan ada, kemudian diisi Gusti Allah. Jadi bila mana pikiran dan hati kita tidak lagi dipakai, diisi Allah tiap detik dan waktu. Jadi biarkan Allah yang paling dasar di pikiran kita, paling dalam, Allah, yang paling dasar. Kemudian di atasnya ada duit, ada keluarga, ada anak, ada istri, ada kerjaan, ada hubungan komunikasi dan yang lain-lain. Tapi yang paling dasar pikiran kita, yang paling dasar ini ada Allah. Di hati kita juga sama. Yang paling dasar, yang paling dalam diisi Allah. Nanti di atasnya ada duit, ada rasa duit, ada rasa keluarga, ada rasa anak, istri, ada yang lain-lain. Tapi yang paling dalam dasarnya Allah dulu, baru duit, baru keluarga, baru kerjaan, baru tahta, baru jabatan, baru yang lain-lain. Jadi dasar yang paling dalam di sini Allah, di sini Allah, di lisan kita sering-sering menyebut nama Allah. Itu orang yang paling beruntung di dunia ini. Jadi orang yang paling beruntung di dunia ini, orang yang dekat dengan Tuhannya. Dari agama manapun, siapapun orangnya, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang dekat dengan Tuhannya.
Silahkan cek dari agama manapun dan siapapun orangnya. Orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Mau dari agama manapun, ajaran manapun, dan siapapun orangnya. Adalah orang yang dekat dengan Tuhannya, orang yang paling beruntung. Karena Tuhan adalah yang nomor satu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Setelah Tuhan benar-benar dalam pikiran, lisan, dan hati kita, baru kita nomor dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Barulah persatuan se-Indonesia. Barulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau ada apa-apa kita musyawarah. Setelah itu, barulah nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila mana dipraktekkan, kita akan mendapat kemuliaan, kebahagiaan, kesejahteraan. Sejatinya semua itu karena nggak sadar dan menyadari. Jikalau seseorang sadar dan menyadari, kita ini sadar, saat ini pun kita sadar. Saat ini kita sadar, 1 tambah 1 sama dengan 2, saat ini ya kita sadar. Tapi menyadari enggak, saat ini kita dilihat Allah, didengar Allah. Sekarang ini Allah melihatin kita, ya Allah kau melihatku dan kau mendengarku ya Allah. Tiap detik, tiap waktu Allah melihatin kita. Dekat sekali dengan kita. Namun jangan pernah membayangkan bentuk Allah. Namun Allah nggak jauh dari kita, dekat sekali dengan kita. Bersatu tapi tidak satu, karena Allah Maha Suci, kita kotor. Kita al-insanu mahal khata'u wa nisyan, manusia tempat salah dan dosa. Sedangkan Allah bersama ciptaannya. Jadi kalau kita sudah mempelajari semakin halus ini, semuanya di dekat kita ini Allah semua. Ini yang kita hirup adalah udara. Udara ciptaan Allah. Allah bersama ciptaannya. Diri kita, badan kita adalah milik Allah. Diri kita milik Allah. Allah bersama ciptaannya. Yang kita duduki, bumi. Bumi milik Allah. Allah bersama ciptaannya. Jadi Allah ada di sini. Seperti lagunya Ebit itu, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Seperti di surat Qaf ayat 16. Suratnya surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami jadikan manusia, kami tahu bisikan hatinya, kami tidak jauh kepadanya daripada urat nadi atau urat leher. Jadi Allah baru berbisik udah tahu. Allah nggak jauh dari sini, nggak jauh dari sini. Tapi bukan di sini, bukan di sini, tapi di sini. Ya Allah, kau melihatku dan kau mendengarku ya Allah. Ya Allah, hamba mohon tuntunan bimbingan semua yang dikeluarkan besar TikTok saya ya Allah. Mohon izinkan kenal dengan engkau semua ya Allah. Dan seluruh keluarga besar TikTok kami ya Allah, mendapat ridho, mendapat bimbingan, mendapat pagar payung, sehat selamat dari panjenengan ya Allah, semuanya ya Allah, mendapat hidayah darimu ya Allah, dan engkau selalu menggerakkan ada di jalanmu ya Allah. Jadi dekat sekali dengan kita. Itu sampai tahapnya yakin, sampai kita selalu bisa mengawasi diri kita. Makanya bahasanya saat seseorang bisa mengawasi dirinya, ia merasakan diawasi Allah. Saat seseorang bisa melihat dirinya, ia merasakan dilihat Allah. Ini sampai tahap seperti itu. Kalau orang udah seperti itu, ya udah, sejatinya tiap hari itu cuma begini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus nanti rezeki datang sendiri. Tapi kita harus punya anak buah. Kita punya karyawan banyak, punya usaha. Kitanya berdoa, komunikasi, telepon, rezeki datang silih berganti. Karena siapa yang hidupnya tujuannya Allah, dunia yang melayani. Jadi kalau tujuan hidup kita itu ke Allah, pikiran kita mengarah ke Allah, hati kita mengarah ke Allah, hati kita arahkan ke Allah, mengarah ke Allah hati kita, pikiran kita ke Allah, lisan kita ke Allah. Dan tujuan hidup kita ke Allah. Siapa yang tujuan hidupnya Allah, dunia akan melayani. Saya membuktikan itu. Dunia yang melayani kita. Namun kita juga punya karyawan, kita punya usaha. Jadi usaha kita akan jalan dengan sendirinya, otomatis.
kalau kita dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kita dekat dengan Gusti Allah, kita belajar mendekat. Kita minta, ya Allah saya minta usaha, dikasih usaha sama Allah. Ya Allah saya minta karyawan, dikasih karyawan oleh Allah. Ya Allah saya minta duit, dikasih duit sama Allah. Ya Allah saya minta bayar, dikasih bayar sama Allah. Jadi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, nggak ada yang tidak dikasih. Makanya Allah, maha benar Allah itu benar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Cuman kita ini karena nggak yakin, kita kurang yakin. Kalau sudah membuktikan, seharusnya yakin, ainul yakin. Kalau udah sering membuktikan, kudunya timbul yakin, ainul yakin. Tidak ada keraguan lagi, tidak ada kekhawatiran lagi. Ini ilmunya para wali. Jadi para wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dalam hidup. Para wali Allah itu losdol, nggak ada khawatir dalam hidup. Makanya yang dipelajari itu ilmunya para wali. Semua bisa, karena bahasanya belajar ke Allah itu 1000 jalan menuju Roma. Belajar ke Allah itu lewat pencinta alam, kenal Allah. Lewat lagu bisa kenal Allah. Lewat agama Islam kenal Allah. Lewat Kristen ketemu Tuhan. Lewat Buddha ketemu Tuhan. Lewat pencinta alam ketemu Tuhan, kenal dengan Tuhan. Lewatnya mana aja sama, tergantung kembali ke dirinya masing-masing. Jadi lewatnya 1000 jalan untuk menuju ke Allah itu. Dan ke Allah itu masing-masing. Kalau misalnya kita nggak orang beragama, kan ya bisa, semua juga bisa. Miliknya preman, miliknya siapapun bisa sampai ke Allah. Siapapun bisa sampai ke Allah. Tergantung mau nggak ya. Yang paling penting belajar ke Allah itu mulainya belajar bersihin hatinya. Syarat mau belajar ke Allah itu pertama harus belajar mau bersih hatinya. Mau belajar bersihin hatinya. Karena syaratnya orang yang bisa nempel atau menerima ilmu dari Allah itu harus mulai belajar bersih hatinya. Kalau nggak belajar bersih hatinya, bersih pikirannya, nggak akan mungkin ilmunya Allah bisa nyantol. Nggak akan mungkin bisa masuk. Seperti itu. Jadi syarat ke Allah itu harus mulai belajar bersih hatinya, positif pikirannya. Seseorang yang sudah selalu positif pikirannya dan belajar bersihin hatinya, ajaran yang seperti ini senang banget. Senang banget. Bahkan ngobrol tiba-tiba udah sampai pagi nggak terasa. Ngobrol tiba-tiba subuh. Karena kita larut dalam kebahagiaan seseorang setelah hatinya ngobrol Allah, hatinya ngobrol ilmu kehidupan, hatinya ngobrol ketuhanan, itu kita dilupakan sama Allah. Enak emang senang. Makanya yang dikatakan zikir. Zikir itu tidak hanya yang menyebut ya Allah, la ilaha illallah, subhanallah, Allah akbar, tidak. Zikir itu apapun yang bisa mengingatkan kita ke Allah itu termasuk zikir. Jadi ngaji diri itu juga termasuk zikir. Seperti ini juga termasuk zikir. Karena obrolan seperti ini bisa mengingatkan kita kepada Gusti Allah. Jadi zikir itu artinya ingat. Jadi ingat ke Gusti Allah itu walaupun dengan ngomong, walaupun dengan jalan, walaupun dengan apapun yang bisa mengingatkan kita ke Allah namanya zikir. Makanya ngaji diri itu termasuk juga zikir. Kalau orang PSHT, KSH-an itu termasuk zikir. Ini Dimas Dwi, matur suwun sudah rawuh. Selamat malam, udah pulang tak kerjanya? Iya Mas Dwi, sugeng rawuh. Dimas, adikku yang ganteng. Alhamdulillah. Nggih, Mbak, saya tanya apa dulu nggih Kang Mas Ogol. Mas Suyanto S matur suwun. Nggih Kang Mas Integral matur suwun. Mbak Winarsih matur suwun, Mas K matur suwun. Nggih Kang Mas Eri Guru Jaya matur suwun nggih. Kang Mas Mata Dewa matur suwun, Kang Mas Bolo Ngarit matur suwun nggih. Kang Mas Bolo Ngarit 138 lagi ngetren, lagi viral. Bolo Ngarit nggih. Nggih Kang Mas San Sudrajat masih menyapa matur suwun.
Alhamdulillah atas Abang mengingatkan kami, sangat terima kasih Bang. Nggih, alhamdulillah sami-sami. Semua saling nilai nih, sangat manfaat. Semuanya nggih, Kang Mas salah-salah matur suwun, Mbak Uti Ati matur suwun, Kang Mas Kang tenan matur suwun. Nggih, matur suwun. Kang Mas Sobat Ngandir lagi matur suwun, Kang Mas Bowo matur suwun, Kang Mas Tony Aki matur suwun. Maafkan aku turun dulu nggih, mboten nomor-nomor nggih. Mbak Ningrum makasih, Kang Mas Agustian makasih, Kang Mas Sobat makasih, Mbak As makasih, Mas Lon makasih, dan semuanya yang belum saya sapa makasih banget. Alhamdulillah kita masih belum jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada dua ya, ada di YouTube dan TikTok. YouTube saya Kang Mas Sogol pakai hati 202, Kang Mas Sogol. Di YouTube saya pakai hati 202. Kenapa saya pakai kata pakai hati itu, memang itu termasuk salah satu kunci. Karena siapapun sebenarnya sudah diingatkan. Di alam ini sudah diingatkan. Di jalan raya itu hati-hati, jalan lagi diperbaiki. Hati-hati, sering terjadi kecelakaan. Kan bukan hati, tapi hati-hati. Dan bukan belum ada. Pikir-pikir sering terjadi kecelakaan, belum ada. Pikir-pikir jalan lagi diperbaiki, nggak ada. Tapi hati-hati, sering terjadi kecelakaan. Hati-hati, jalan lagi diperbaiki. Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau kerja. Hati-hati kalau naik sepeda. Hati-hati kalau nyopir. Semuanya perintahnya suruh pakai hati. Hati-hati. Namun kita kadang nggak menyadari hati-hati itu suruh pakai hati. Makanya kedepankan hati daripada pikiran. Pakailah hatimu selaras dengan pikiran. Pasti indah pada waktunya. Karena hati adalah, di dalamnya ada jiwa sempalane sing urip. Jadi bahasane ati adalah secuil dari Yang Maha Kuasa, sempalane sing urip. Jadi kenapa kita harus kenal diri pribadi? Kita harus mengenali, ngaji diri, belajar bareng-bareng. Kita sepakat nggak ada gurunya. Gurunya adalah bersama-sama. Bahwa nggih Kang Mas Harto Baskoro ngirim lagi kopinya matur suwun. Bahwa diri ini yang luar ini tercipta dari 4 unsur alam. Tanah, api, angin, air, diri kita yang kelihatan ini. Kemudian yang di dalam diri ini ada secuil dari Yang Maha Kuasa, yang di dalam hati, jiwa tadi. Kemudian jiwa ini yang selalu komunikasi dengan Yang Maha Jiwa. Hati inilah yang selalu komunikasi dengan Gusti Allah. Makanya syaratnya neng Allah, hati ini mesti resik. Asli ini nggak ada yang menghalang-halangi. Dan sejatinya hati kita itu, kalau tidak ada syiriknya, dengkinya, takabur, sombongnya, serakah, hati kita ini bersinar. Hati kita ini bersinar. Makanya seseorang yang sudah tidak ada syirik, dengki, takabur, sombong, serakah, amarah, udah dipinggirin, hati ini bisa melihat dunia. Hati ini melihat dunia gamblang. Pikiran ini tenang gitu. Karena pikiran juga harus positif selalu. Pikirannya jangan negatif. Jadi hidup indah. Nah, seseorang yang sudah sampai tahap itu, hidupnya dilayani Allah. Hidupnya dilayani Allah lewat alam. Jadi yun dilalah. Ada karyawannya, ada bayarnya, ada temannya, jobnya banyak, kerjaannya tinggal enak gitu. Udah dilayani Allah. Tapi sebelum nyampe tahap itu, dia sudah beres dengan ibunya. Ini penting. Dia sudah beres dengan urusan dengan ibunya. Artinya dia sama ibunya sudah membahagiakan, sudah mensurgakan ibunya, sudah nyenengin ibunya. Ibunya sudah dibikinkan rumah, ibunya digaji setiap bulan, ibunya diperhatikan setiap hari. Jadi dari ibu dulu, sebelum ke Allah juga ke ibu dulu. Karena sebelum nyampe ke Allah, kalau ibu masalah nggak akan sampai ke Allah. Jadi bahasanya nomor 1 adalah berbakti sama ibu dulu. Berbakti sama ibu dulu, membahagiakan ibu, nyenengin ibu, membahagiakan ibu sampai ibunya seperti ada di surga. Baru kita ke Allah. Allah akan ridho Allah biridho walidin. Walaupun kita belajar ke Allah, tapi kalau meninggalkan ibunya, nggak akan menemukan surganya dunia.
Karena saya buktiin waktu itu. Saya udah belajar ke Allah, ibu saya belum saya openin, ibu saya belum saya bikinkan rumah, ibu saya biarin, nggak saya gaji waktu itu. Hidup saya sulit. Kedua, hidup nggak cukup buat makan. Saya dengan istri saya belum punya anak, hidup nggak cukup buat makan. Setelah saya balik, ibuku tak bikinkan rumah, ibuku tak gaji, ibuku tak seneng, ibu tak mulyake, sampai seakan-akan ibu seperti ada di surga. Alhamdulillah, kehidupan saya tertata rapi, tertata kehidupan kita tertata, anak istri tertata, keluarga kita tertata, usaha kita tertata, karena kita menata kehidupan ibu. Siapa yang menata kehidupan pada ibunya, ia akan tertata hidupnya. Setelah ibunya, bapaknya, kemudian istri harus berbakti pada suami. Kalau istri sudah berbakti pada suami, suami tidak boleh mengkhianati istri. Setelah dua itu benar, suami berbakti sama ibu, istri berbakti sama suami nggak mengkhianati istri, baru ke bawah. Ke bawah jangan nyakitin orang. Kalau punya utang beres, rajin sedekah, jujur, sabar, ikhlas, bersyukur, komen bertanggung jawab. Jangan molimo, eling, pasrah total sama Gusti Allah. Mesti setelah itu baru ke Allah. Setelah itu baru sampai ke Allah. Karena lambangnya kalau mau sholat harus wudhu dulu. Nah, di tahap wudhu aja banyak di antara kita yang nggak tahu isinya. Banyak sekali. Terbukti, andai kata seluruh orang yang beragama Islam wudhunya benar, praktek isinya, nggak ada orang yang ngomongannya jelek. Orang Islam nggak ada yang ngomongan jelek, nggak ada yang ngomong binatang, nggak ada yang ngomong kelamin, nggak ada yang ngomong kasar. Kalau wudhunya benar. Kalau nggak percaya kita cek. Wudhu, baru berwudhu, itu sejatinya bukan hanya nyuci dengan air saja. Waktu berwudhu itu, wudhu dengan air itu hanya lambang. Tapi sejatinya nyuci tangan itu, tangannya jangan mencuri, tangannya jangan korupsi, tangannya jangan mukul orang, tangannya jangan nyakitin orang. Kenyataannya orang Islam, oknum orang Islam masih ada yang korupsi, masih ada yang mencuri. Berarti wudhunya, nyuci tangannya belum sah. Dengan air benar, tapi prakteknya tangannya masih mukul orang, tangannya masih mencuri, tangannya masih korupsi. Berarti wudhunya belum dapat. Kita cek kedua. Setelah nyuci tangan dia kumur-kumur. Seharusnya tiap hari kumur-kumur 5 kali. Itu yang jelek dibuang. Artinya ngomongannya ini ngomongan yang baik-baik. Kumur-kumur itu lambang dari ngomongan yang baik-baik. Yang jelek jangan diomongkan. Jangan bahasa binatang, jangan bahasa kelamin, jangan bahasa mengumpat, jangan bahasa kasar, jangan bahasa negatif. Tapi kenyataannya orang Islam, oknumnya ada yang masih ngomong bahasa binatang. Berarti wudhunya baru pakai air, belum praktek wudhu. Setelah itu nyuci muka, mukanya sehari dicuci 5 kali. Kok mukanya nggak bersinar? Kok mukanya gelap? Kok mukanya murung? Kok mukanya serem? Nggak bahagia? Nggak terang? Nah itu. Setelah dicuci sehari 5 kali dengan air, harusnya mukanya bersinar, mukanya cerah, walaupun misalnya hitam, tapi bahagia, terang. Mukanya putih, tapi cemberut, pusing, kelihatan gelap. Mukanya harus muka terang, muka bahagia, muka cerah, muka seneng, tersenyum terus, muka tersenyum gitu, bukan muka menakutkan, muka garang, tapi mukanya muka tersenyum, karena dicuci sehari 5 kali. Dan ada 2 penglihatan. Kita harus yang baik-baik. Kemudian ada hidung, nyium yang baik-baik. Kemudian nyuci telinga, nyuci tangan sampai siku. Jangan membunuh, jangan dosa besar. Jangan berbuat baik yang berbuat jahat yang melampaui batas kejahatannya. Kemudian nyuci telinga, menerima masukan. Nyuci sebagian kepala, pikirannya harus positif. Terus nyuci kaki, langkahnya harus baik. Itu baru berwudu. Baru berwudu itu sejatinya tidak hanya cukup dengan air, tapi wudunya dengan perbuatan. Kalau wudu pakai air, ya
Dengan mandi, cepetan mandi, bersihan mandi. Kalau ibaratnya seperti itu. Tapi ini yang diterapkan ngaji diri itu wudunya pakai perbuatan. Wudunya perbuatan. Jadi dari ujung rambut, dari sini udah positif, bersih, kakinya langkahnya bagus, semuanya anggota seluruh tubuh bagus, berbuat baik, baru sholat. Makanya syarat ke Allah itu kudu suci. Bukan hanya wudu yang kayak gitu, tok ya, saya bilang. Wudu juga penting, karena itu syariat, kulit harus pakai juga. Kalau nggak pakai kulit kotor kita. Tapi isinya juga harus dilakukan. Baru setelah kita belajar bersih, ngadep ke Allah. Kenapa kita harus bersih? Karena Allah Maha Suci. Kalau Allah Maha Suci kita kotor jauh. Allah Maha Suci kita belajar bersih dekat. Nah, makanya dekat dengan Gusti Allah itu bukan hanya menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, bukan hanya. Allah Maha kasih sayang, kita kasih sayang. Allah Maha sabar, kita sabar. Allah Maha bijaksana, kita belajar bijaksana dekat. Allah Maha sabar, kita galak, jauh dari Allah. Allah Maha ikhlas, kita harus ikhlas. Allah Maha ikhlas, kita pelit, jauh dari Allah. Jadi makanya ke Allah itu juga mendekati sifatnya Allah. Semakin dengan dekat dengan sifatnya Allah diri kita, nanti lama-lama sampai tahap manunggaling kawolan Gusti. Sama Allah kita itu bersatu tapi tidak satu, menyatu tapi tidak satu sama Allah. Karena Allah Maha Suci, kita kotor, menyatu tapi tidak satu. Dari dekat sekali dengan Gusti Allah. Rentek batin kita Allah udah tahu. Makanya unen-unene batin Allah. Batin Allah, selalu batin. Ya Allah, dalam batin kita gitu. Ya Allah, selalu ngontek Allah. Jadi batin kita itu setiap detik, setiap waktu ngontek Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Ya Allah, walaupun sampai nunduk, ya Allah. Sambil mau begini, ini kan hanya lambang ke atas. Tapi sejatinya, ya begini juga bisa. Ya Allah. Karena dekat sekali dengan kita. Jadi batinan Allah. Di batin Allah di dalam hati. Sebentar-bentar dikontak dengan batin kita. Jadi Gusti Allah sering-sering dikontak dengan batin kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai denyut jantung hati kita. Bunyinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Indah sekali. Nah, setelah seseorang sampai tahap itu, yakin kehidupannya nggak mungkin ditaruh di bawah. Nggak mungkin kehidupannya sulit, nggak mungkin. Karena orang yang dekat dengan Gusti Allah pasti kaya hati. Walaupun kehidupan di bawah dia bahagia, dia kaya hatinya. Kehidupan di tengah dia kaya hatinya, kehidupan di atas apalagi kaya segalanya. Jadi salah satu tanda orang yang dekat dengan Allah itu ia kaya hatinya, ia bahagia karena ia dicukupi Allah. Masalahnya diselesaikan, ruwetnya dimudahkan, sulitnya dimudahkan, susahnya disenangkan, hidupnya dijamin Allah. Itu kalau kita dekat dengan Allah. Makanya bahasa Jawanya sing sapa wonge cedhak karo Gustine sinedya ana cinipta dadi. Siapa yang dekat dengan Gustinya, Gusti itu bagus sing ati. Gusti bagus sing ati. Siapa yang cedhak dengan Gusti Allah, sinedya ana cinipta dadi. Apapun yang dia inginkan terjadi. Kalau di Islamnya yang kalau di Islamnya itu kun fayakun jadi. Inna ininya kalau dipanjangin. Kun fayakun jadi itu kalau di surah Yasin. Tapi kalau di sini pasti sini lupa. Jadi bahasanya sing sapa wong cedhak karo Gustine sinedya ana cinta dadi. Itu dan kerentek batin kita selalu dilayani Allah, disiapin Allah.
Innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Ingat jadinya. Innama amruhu idza arada syai'an Innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Coba kita ingat. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Baru ingat. Jadi kalau Allah berkehendak tinggal bilang kun fayakun jadi. Nah, ini yang harus kita yakini. Kalau kita nggak yakin nggak jadi. Makanya mengolah keyakinan itu perlu proses dan waktu. Sampai ngainul yakin. Dan sebelum ngainul yakin itu dicoba dulu sama Allah. Dicoba dulu beneran nggak, sungguh-sungguh nggak gitu. Sampai tahap ini kebanyakan nggak semua orang lolos. Sampai tahap keraguan-raguan ini. Justru di saat keraguan-raguan itu sejatinya dipacu untuk memohon. Di saat keraguan-raguan, waduh, gul enggak ini, waduh lulus enggak, gul enggak, lulus enggak, bisa enggak. Ini itu di saatnya untuk memohon. Di saat kita keraguan-raguan itu justru kesempatan untuk memohon. Memohon sama Allah gitu. Bahasanya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin teman sahabat, karena ini udah jam 11 ya. Kita juga perlu istirahat. Kang Mas Sogol nggih, Kang Mas Sogol, Kang Mas Tohirun. Barangkali ada yang mau di-sharingkan, Kang Mas Nuryoto Nur, Kang Mas Sogol. Kalau ada yang mau di-sharingkan, kita sharingkan. Paling malam selambat-lambatnya jam 12. Nah baru detail Bang, ya. Nah baru detail Bang. Itu Bang, oke, makasih. Ya, Nggih. ya kok dicengin to, Mas. Nggih. Pripun Kang Mas? Nggih, Kang Mas Yunto, makasih. Nggih. Kang Mas Sogol, barangkali mau ada yang di-sharingkan Kang Mas. Nggih, matur suwun Mas. Kula wis tuwek tapi kok jadi cengeng to Mas. Ngrungokne ya Allah. Lah niku sing sae niku Kang Mas. Nek cengeng niku sae. Dadi setiap orang yang belajar Ya Allah. Nggih. Itu tanda peka Kang Mas, tanda kepekaan. Nek cengeng niku tanda kepekaan. Itu saya pun demikian. Kula niku nek ndonga mesti nangis. Karena itu hati Kang Mas, dari hati. Itu tanda kepekaan. Nek sing wong gak nangis itu malah bahaya. Sing gak iso nangis malah bahaya. Wong kok gak iso nangis malah bahaya. Atine kuweras. Niku leres jenengan, ngendikan jenengan niku leres. Jenengan niku satu kata tapi penuh makna. Nek ngendikan satu kata tapi penuh makna. Itu karena ya kasepuan. Jenengan termasuk orang kasepuan. Orang yang disepuhi oleh Allah dan alamnya. Nggih. Bahasa kula ini bahasa sanepan Mas. Jadi saya usahakan tidak mau menyinggung yang lain-lainnya itu. Leres. Nggih. Jenengan leres niku. Jenengan niku yang digembleng oleh Allah dan alamnya Kang Mas. Jadi mateng di jalan, mateng di kehidupan, mateng di alam rohani, mateng di alam pikiran, mateng di alam spiritual. Tapi coba ini lho Mas Agus, coba ini lho wonten mawon. Nah, itu pasti. Godaane. Nggih. Nggih terus pasti ada. Karena orang yang dekat dengan Allah ya pasti. Enggak boleh enggak. Pasti. Itu hukumnya pasti. Tapi ya kebahagiaan tersendiri Kang Mas, karena manfaat untuk orang banyak. Udah 29 tahun menjaga jenazah ya Allah. Itu Masya Allah, itu termasuk kebahagiaan sangat luar biasa, manfaatkan kita yang kadang. Itu sejatinya yang boleh mengurip manfaatkan yang kadang itu. Lagi ngeten iki Indonesia iki tiap provinsi enten Mas Agus. Setiap provinsi ngoten nggih. Insyaallah adem Mas Agus. Alhamdulillah, mugi-mugi ngaten dungane jenengan, karena kita juga lagi tugas di 8 kabupaten Kang Mas. Kita dari Dewan Provinsi, kita sebagai narasumber wawasan kebangsaan dan budaya. Dan kita ini di Banten bertugas di 8 kabupaten. Di YouTube saya ada Kang Mas. Jadi saya setiap saat, setiap waktu memberi wawasan kebangsaan ke masyarakat. Karena Indonesia harus diselamatkan dengan Pancasilanya, jangan sampai ada satu aliran
yang menyimpang dari Pancasila. Jangan ada yang menggoyangkan Pancasila tapi nguatno Pancasila gitu. Jadi bahasanya ya harus damai sejahtera, karena Pancasila jawaban dari semua agama. Kan yang gaduh di media sosial itu kan karena ada kepentingan politik. Itu udah beda lagi, bukan jalur kita. Nanti nggak ngaji diri lagi. Kalau ngaji diri kan ke dalam. Ngaji diri itu kan ke dalam. Kita memperbaiki dari dalam, dari keluarga, dari yang sefrekuensi. Kalau masalah yang lain-lain monggo kembali ke masing-masing kan gitu. Insya Allah nanti saya. Ya luar biasa Kang Mas Ogel, doa kata-kata jenengan itu membuat saya semangat untuk selalu menyampaikan kebaikan. Oke, Mas Agus. Kalau tiangnya mboten saged basa-basi soalnya. Nggih, niku asli. Jenengan kata-katanya asli, kayak Kang Mas Semutireng. Kan Kang Mas Semutireng kan saking panjenengan. Jadi dari jenengan netes di Kang Mas Semutireng itu. Akhirnya kan alhamdulillah ilmu jenengan nurun di Kang Mas Semutireng, terus mangke teng kula teng sing enom-enom teng yang lain itu. Walah, kula tambah pengen saking jenengan tambah jenengan. Buatan jenengan tetap kemudian Kang Mas. Yang sepuh tetap disepuhaken. Berarti iki berarti ngaji merendahkan diri. Buat kata Kang Mas, Baladewa karo Kresna tetap sepuhan Baladewa. Kan ngonten bahasane. Nggih. Baladewa karo Kresna tetap sepuhan Baladewa. Nah, Kresna di bawahnya Baladewa tetap. Tapi pengetahuan untuk menyampaikan pengetahuannya, Kresna yang lebih menyampaikan kepengetahuannya. Kalau Baladewa kan memang sama, cuman kan di wadah sama isi kan bahasanya seperti itu. Nggih. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah saya ngomongin iki ya jodoh saking Gusti Allah. Awak iso ketemu ya Gusti Allah sing nontokaken. Niki ya saling nguati di antara kita Kang Mas. Kula tambah jenengan tambah kuat, mugi-mugi kula Amin. Kang Mas mugi-mugi ngaten. Nggih. Lega, rasane iki lega ngono lho Mas Agus. Ning dodo mboten sesek. Nggih, karena anu ngeling-eling Gusti Allah niku. Kali ilmu kehidupan niku. Terus awake diplong nih. Nggih. Nggih, barangkali dari saudara yang lain, Kang Mas Sri Guru Jaya matur suwun, Kang Mas Haji Muhammad Nur Muhammad suwun, Kang Mas Mata Dewa, Mas Bolongari 138. Nggih sedaya barangkali mau ada disaringkan, kita sharingkan. Nggih. Alhamdulillah atas abang yang mengingatkan kami, ku sangat terima kasih. Alhamdulillah nggih manfaat. Atas ngaten iki Kang Mas Ogel. Beliau ngikutin dari belakang tapi ternyata mengingatkan yang lupa kita. Banyak yang terima kasih. Dan alhamdulillah nggih, sangat manfaat nggih. Nggih maafkan aku turun nggih, semuanya bagus. Nggih, Kang Mas kayaknya ada malam juga ya. Nggih. Kita kalau ini kayaknya kita tutup. Kang Mas Haryono matur suwun, Kang Mas Haryono, Kang Mas Yogi CLP. Wah, ini yang ditunggu kemarin nih Kang Mas Yogi. Kang Mas Yogi yang CS-nya Kang Mas Dimas Dwi kalau nggak salah. Mbak Yayu Rahayu, Mas Mahfud matur suwun. Nggih, Mas Yogi matur suwun nggih, kalau nggak salah yang sudah pernah ngobrol di roomnya Dimas Dwi. Kalau ini benar ya mohon maaf, terima kasih udah gabung. Ini saya lagi ngobrol dengan Kang Mas Sogol yang dari Surabaya, ngobrol ilmu tua lah. Jeruan. Memang yang bikin indah nek umur kados awake ngaten iki Kang Mas. Nggih. Nek kaya awake ini ngobrol politik mumet, ngobrol duit mumet, ngobrol negara ya mumet, ngobrol kerjaan wis mumet. Jadi ngobrol ya ilmu kehidupan, ngaji diri, ngobrol Allah, ngobrol kebaikan, baru indah. Nah itu kebetulan senengannya kalau nggak terus ngaten. Nih ngobrol ngaji tentang diri itu indah. Karena kita Padahal bisa, Mas Agus ya mungkin Mas Agus politik ya apal tapi mboten. ya betul seneng kan Mas, namun sak lewatan. Memang negara ini Kang Mas, negara ini dibangun dengan partai politik. Cuman kita
Justru di politik itu saya di politik itu saya buat lewat untuk menyampaikan wawasan kebangsaan, menyampaikan ilmu Oke, hati. nggih. Saya memang waktu nyampaikan di masyarakat itu lewatnya Dewan Provinsi, lewat DPD Provinsi. Itu di 8 kabupaten di Banten. Dan alhamdulillah sekarang masih berjalan, sampai sekarang masih berjalan. Di YouTube saya ada itu Kang Mas. Di YouTube saya pakai HP 202. Tapi ya bahasanya manfaat lah, karena setelah saya menyampaikan wawasan kebangsaan itu isinya kan ilmu hati. Nah setelah itu nanti mereka itu ada yang japri, ada yang ngobrol pribadi, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah usaha, ada yang masalah kehidupannya kacau. Itu kan saya langsung suruh perbaiki dari dirinya. Orang kok kehidupannya kacau, satu perbaiki dari ibunya dulu. Pasti ada salah dengan ibunya gitu. Nah nanti setelah dengan ibunya itu udah benar, nanti pasti ada masalah dengan istrinya. Tapi kalau enggak, istrinya ada masalah dengan suaminya gitu. Nanti kalau sudah benar baru berikutnya. Pasti pernah nyakitin orang. Kalau sudah benar nanti kalau punya utang harus beres. Kalau sudah benar suruh sedekah. Kalau sudah benar jujurnya, ikhlasnya, sabarnya, terus elingnya, baru nanti yang terakhir ojo molimo, pasrah nih Gusti Allah. Tak golek satu persatu niku. Orang itu pasti ngaku Kang Mas. Nggih. Karena orang yang berbakti sama ibu, istri berbakti suami, terus jangan nyakitin orang, rajin sedekah, punya utang beres, jujur, ikhlas sampai pasrah tadi, mesti kehidupannya tertata. Nggih. Kehidupannya tertata, kehidupannya nata gitu, nggak ada masalah gitu, rapi. Tapi tiang sakniki mboten mboten semar nubruk pagrayu niku mboten Mas. Nggih, Mboten paham. Nggih. nggih ngrusak bojone wong aja sampe niku. Makane Ya, nggih. termasuk di woro-worone aja sampe molimo cah, aja sampe molimo kan. Nggih. Aja sampe molimo. Lah molimo ki apa niku kan kudu dingerteni niku. Nggih. Aja sampe madon, main, maling, madat, minum, nah niku aja sampe. Niku nek tiyang saniki memang kudu di awake kudu sing jaga niku diwuruki nggih. Biasane diwuruki dinentos. Nggih. Nggih matur suwun Kang Mas Ogon nggih sangat luar biasa. Kula nggih matur sembah nuwun Mas Agus. Bisa saling ketemu niki wis karena Allah. Iya, amin. Kita netral kan karena Allah. Kalau Amin. enggak karena Allah nanti enggak netral karena Allah. Semua karena Allah gitu. Nggih Kang Mas, nggih waktu itu nggih masih ada 8 orang yang masih manteng, namun ini karena tidak ada pertanyaan atau jawaban. Kang Mas Haryono, Kang Mas Yogi, matur suwun. Monggo sugeng istirahat Mas Agus. Nggih, karena Matur suwun pencerahannya. paling malam jam 12 nggih sami-sami. Nggih. Oh ada Mas Yogi, nggih nggih. Ngerian Kang Mas Agul. Waalaikumsalam, nggih Mas Yogi, matur suwun. Nggih, oh ada Mas Yogi berarti. Niki mau kali Mas Sogol Surabaya Mas Yogi. Oh nggih. Yogi dari mana itu? Yogi dari Mas mana? Yogi dari mana Mas Yogi saya dia. Mas Yogi itu dari mana dia? Ternyata beliau ngikutin. Jangan-jangan anak saya, soalnya anak saya namanya Yogi. Oh nggih. Jangan nggih. Nggih. Nih. Gimana Mas istri nggak angel dididik aneh? Oh nggih. Bukan. Iya ada yang tanya ini keren nih. Kang Mas Joko nggih. Nggih. Gimana Mas istri agak angel didik aneh dibantu dongane nggih. Jadi ngeten Kang Mas. Masalah istri nggih. Masalah istri itu dadi bahasane ngeten nuwun sewu iki. Ku sharing. Jadi berdasarkan pernah yang apa saya amati. Setelah kita belajar ke Gusti Allah itu kita tidak boleh menyalahin di luar diri kita. Misalnya istri ada masalah izin turun Mas nggih Kang Mas Dwi Septian matur suwun pulang dulu nggih. Misalnya istri susah dituturi. Itu kita ngecek ke diri kita. Satu yang perlu dilakukan.
istri nggak nurut sama kita itu kita koreksi diri. Apa saya dengan ibu saya nggak nurut ya gitu.